Haleluya. 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 Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita ada lagi karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita. Ibadah itu memang harus dirasakan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah kita. Memang yang penting adalah kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam setiap ibadah kita. Akhir-akhir ini memang situasi agak-agak ya gitu ya, macetnya minta ampun ya. Terus minggu lalu banjir, sekarang panasnya minta ampun ya. Jadi bawaannya ya bawaannya waduh, pengen ngampak orang kayaknya sudah. Bawaannya emosi ya. Puji Tuhan, saya mau katakan memang seperti doa dinaikkan dari Tante Linda bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada dimensi lain yang kita tidak lihat. Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita firman Tuhan, tapi karena roh itu. Ketika kita berteduh di bawah roh itu, dan roh itu akan bekerja melakukan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, melakukan setiap kerinduan yang kita naikkan kepada Tuhan, memagari hidup kita sekarang, memagari hidup kita ke depan, memagari kita di sini, memagari keluarga kita dimanapun mereka sedang beraktivitas di dalam kontrol Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, hari minggu yang lalu kami ada di Bogor tentunya. Terima kasih buat tim yang sudah effort menerjang banjir ya di hari minggu yang lalu. Ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Banyak gereja di wilayah 6 mereka gak ibadah, saudara. Ya, mereka ibadah berdua, Ibu Gembala, Bapak Gembala. Ibu Gembalanya pujian, Bapak Gembalanya khotbah. Ibu Gembalanya kantong persembahan, saudara. Ya, situasi seperti itu. Kami pun tadi, macetnya luar biasa, kadang tetapi karena kami tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Mari kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Terima kasih buat setiap kesaksian sudah naikkan, itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saya bilang, saya mau Gembala, jangan khawatir. Kalau kita mau bayar kontrakan gereja, delay nggak apa-apa, didenda nggak apa-apa. Nggak mungkin kita sampai nambon-nambon, saya bilang. Nggak mungkin, saya bilang. Nggak ada itu. Ambon nyamperin di tempat ada bunga, ada Ambon juga. Nggak mungkin, saya bilang. Jadi jangan takut, kita tenang, saudara. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal pertama ayat 9 sampai 13. Satu bagian saya rindu kita sama-sama belajar. Injil Yohanes pasal pertama ayat 9 sampai 13 dikatakan apa? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Amin, saudara. Saudara, di zaman itu, di mana Rasul Yohanes menuliskan ini, orang sedang dialihkan pikirannya kepada setiap pekerjaan penyembahan berhala. Tetapi ini yang terjadi dari zaman ke zaman, saudara. Sehingga Rasul Yohanes datang dengan sebuah pemahaman bahwa terang yang sesungguhnya, dikala orang
melakukan ritual dalam kegelapan, mereka melakukan sembahyang mereka dalam kegelapan, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka dalam kegelapan, saudara, tentunya untuk ilah-ilah gelap itu, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa, semuanya itu hanya ada dalam pikiran mereka. Mereka berpikir di pojok sana ada sesuatu yang bisa menolong mereka. Mereka berpikir dengan perbuatan mereka bisa menyelamatkan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan aturan-aturan yang ada membuat mereka akan lebih baik. Tetapi saudara, sesungguhnya terang itu datang untuk menerangi. Terang yang sesungguhnya, the real light, the real salvation, the real God itu sudah datang dan sedang menerangi orang, sedang datang ke dalam dunia, sedang menerangi setiap orang. Ada niat dari tempat yang maha tinggi, saudara. Saya selalu katakan, kekristenan bukan bicara tentang kita bagaimana kita untuk menentukan siapa Allah yang harus kita sembah. Tetapi saudara, kekristenan bicara tentang bagaimana Allah yang datang kepada engkau dan saya. Allah yang sudah menentukan engkau diselamatkan jauh sebelum kita ada. Ya, di Bogor disampaikan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Semua bisa diambil daripada kita. Apa yang kita punya bisa diambil. Bahkan orang yang kita kasihi pun suatu waktu akan diambil. Keluarga orang tua itu kan diambil. Tetapi saudara, sesungguhnya keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah diambil dari engkau dan saya. Jikalau engkau tetap ada di dalam terang Tuhan. Amin. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, ini yang terjadi di tengah-tengah dunia kita yang sedang gelap ini, saudara. Situasi yang tidak menentu, mari kita semakin memperbanyak untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pemahaman kita terbatas. Sekalipun kalau saudara sekarang ngobrol kepada orang-orang, saudara, ya mungkin mereka ya nggak gitu sibuk, saudara bisa ngobrol. Coba buka obrolan tentang politik, wah seharian, saudara. Dia akan ngomong tentang Prabowo, wah begini. Ya, itu orangnya pinternya minta ampun. Tapi ketika ditanya solusi untuk bayar token listrik, dia nggak tahu, saudara. Tapi mau ngajarin Prabowo dia, saudara. Ya. Di rumahnya tokennya udah bunyi, nyet. Dia nggak tahu cara solusi itu supaya dia bisa bayar itu token. Tapi kalau ditanya, sebenarnya kalau kita sekarang menasihati Prabowo, apa yang kita nasihati? Oh, dia bilang, stop ini, lakukan ini, gitu. Saudara. Dia mau jadi penasihat presiden. Jadi penasihat token aja dulu, saudara ya. Ia telah datang di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, kita punya masalah dan persoalan yang berat, saudara. Harus kita pahami dasar dari segala sesuatu dan kita paham siapa pencipta dunia, siapa yang menciptakan engkau dan saya, dan siapa yang mampu menolong kita. Ketika kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan, ketika kita tidak bisa mengenal siapa yang bisa menolong kita, ketika kita tidak bisa mengenal Tuhan yang bisa melakukan segala perkara di luar kemampuan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Kita pun tidak mengenal siapa dia. Bangsa itu waktu itu Yunani, saudara. Mereka penuh dengan ritual, dengan dewa-dewa mereka. Mereka berpikir solusi ada dalam dewa A. Solusi ada dalam dewa B. Semua bentuk dewa yang mereka sembah, saudara. Dan ketika mereka mau bertanya, meminta pertolongan kepada dewa yang bisu itu, Yeremia katakan, mereka mempersembahkan sesuatu. Mereka bawa buah-buahan, saudara ya. Walaupun ujung yang memakan orang lain, saudara. Bukan dewanya itu yang makan buah. Ia datang, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi apa? Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini lebih kacau lagi. Yang pertama, terang itu sudah datang, terang itu sudah ada, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah ada di sekitar kita. Solusi dan sumber pertolongan ada pada Tuhan, kita tahu itu dan semua orang tahu itu. Tapi saudara, dikatakan apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
tidak mau menerima kehadiran Tuhan, tidak mau menerima pertolongan Tuhan, tidak mau menerima solusi daripada Tuhan, tidak mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara, zaman sekarang mungkin kita berpikir bahwa beban hidup kita itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi saudara, itu bisa malah semakin berat dan semakin berat. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita mau berlawanan dengan dunia, saudara, kita tidak akan mampu. Ya, berapa banyak orang sekarang sudah mulai, saudara lihat orang-orang yang punya aset investment di mana-mana, saudara, mereka sudah mulai kehilangan semuanya investment mereka. Mereka sudah kehilangan aset mereka. Mereka orang, apalagi orang, saya nggak tahu di sini main saham nggak, saudara? Mau main saham mereka sudah hilang semua, anjlok, saudara. Itu yang terjadi. Tetapi saudara, kita sebenarnya dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Bagaimana kita bisa mengatasi situasi yang ada kalau kita tidak menerima siapa Tuhan itu? Tidak menerima Dia dalam hidup kita. Tidak mengakui Dia dalam setiap jalan kita, saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dari Tuhan yang kita tidak akui? Bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan yang kita tidak mau terima? Banyak orang di luar sana, saudara, ingin solusi, tetapi datang kepada si pemilik solusi dia nggak mau. Banyak orang di luar sana ingin ditolong, tetapi datang kepada sumber pertolongan nggak mau. Bahkan cenderung mereka merasa dizolimi. Aneh kan, saudara? Ada nggak ngeliat orang seperti itu? Dia merasa korban. Dia merasa bahwa hidup gue ini, saudara, seakan-akan bahwa gue begini karena orang lain. Coba, ngerti? Nangkap gak, saudara? Gue hidup susah, itu bukan karena gue, tapi karena salah orang. Terus sampai kapan kita menyalahkan orang? Selama kita tidak datang kepada sumber pertolongan dan terus menyalahkan orang di sekitar kita, saudara, saya takut kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, saya sampaikan di GSA juga, saudara. Hari Minggu, saudara yang hadir di sana, saya sampaikan di sana kepada calon mahasiswa yang sudah sekarang belajar. Saya bilang, keadaanmu, situasimu, jangan pernah salahkan orang di sekitarmu. Terus, sampai kapan kamu akan berpikir seperti itu, bahwa kamu gak kerja karena seluruh dunia, karena salah semua orang? Kita tidak mendapatkan pertolongan karena salah semua orang. Bahkan kadang kita sakit pun, itu salah semua orang. Tetapi firman Tuhan kata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tuhan yang mempunyai hidup kita, Tuhan yang tahu masa depan kita, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Apakah di depan jurang atau tidak. Kenapa? Karena dia terang. Saya mau katakan bahwa dunia ini sedang gelap dalam konteks ilah zaman. Banyak mata orang ditutup oleh ilah zaman, tetapi terang itu, dan coba saudara dalam satu ruangan gelap. Saudara coba ada dalam satu ruangan gelap. Ketika terang datang satu, terang itu menerangi ruangan itu. Ternyata orang-orang di ruangan itu semuanya udah megang golok, saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa Anda memiliki ada ancaman di sekitar Anda? Kalau Anda tidak, kalau terang itu tidak datang.
Bagaimana kita bisa tahu di depan kita ada jurang kalau kita tidak menerima terang itu? Bagaimana kita bisa tahu kalau di depan kita itu bahaya, lubang yang dalam, kalau terang itu tidak datang, tidak terima dalam kehidupan kita? Hanya terang itu yang bisa memberikan kepada engkau dan saya kepastian bahwa di depan ada jurang, di depan ada bahaya, di depan ada penipuan, di depan ada kebangkrutan, di depan ada sesuatu yang tidak mungkin membuat kita bahagia dan baik. Terang itu yang bisa menambahkannya. Firman Tuhan adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dia adalah logos itu, dia adalah terang itu, dia adalah firman itu, dia adalah yang tahu masa depan kita, saudara. Ketika kita berjalan dalam terang itu, dia akan menentukan jalan kita. Kita harus jalan ke kanan atau ke kiri, kita harus mundur atau lurus atau tetap di tempat, saudara. Karena terang itu yang tahu di depan ada apa. Banyak orang tidak mau datang kepada terang. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan dunia. Kalau hidupnya amsyong terus, saudara. Makanya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima. Banyak orang meninggalkan ibadah, tidak mau menerima, karena yang dia salahkan bukan dirinya. Yang dia salahkan ibadah. Ayo ibadah supaya engkau ditolong dan diberkati. Gak mau. Karena singernya botak, gak suka gitu. Coba. Mikir gak sih ada orang begitu, saudara? Dia yang mau ditolong Tuhan, dia yang mau diberkati Tuhan, dia yang mau dipulihkan Tuhan, dia salahkan orang. Gue akan ibadah selama si botak itu masih ada. Saya nggak tahu siapa botak, sini banyak yang botak. Termasuk saya. Termasuk saya. Jadi, bagaimana kita bisa menerima Tuhan, menerima pertolongan, kalau kita tidak mau menerima terang itu lewat ibadah, lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat doa kita. Saya mau katakan, saudara, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita kerjakan, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hidup kita ditentukan oleh apa yang kita kerjakan, saudara, plus minus. Kalau kerjaan kita kerjakan benar, ya kita dapat pertolongan. Sama aja kita dengan orang lain, agama lain. Tapi Tuhan yang adalah terang itu, dia datang ke dunia untuk menunjukkan jalan kepada kita. Ini loh, di depan kamu ada bahaya. Di depan kamu ada orang yang mau menipu kamu. Di depan kamu ada orang yang menjerumuskan kamu. Pikiranmu sedang dipenuhi oleh pikiran-pikiran kegelapan. Makanya kita perlu datang menerima dia. Tetapi ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka percaya dalam namanya, diberikan kuasa, diberikan power, exousia. Saudara, terang itu memberikan kita kuasa. Terang itu datang kepada kita, saudara. Kalau kita perhatikan Yohanes 8 ayat 12, dikatakan apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bayangkan orang tidak ada dalam terang itu. Di mata Tuhan, sepanjang hidupnya, dia sedang berjalan dalam kegelapan. Berapa banyak kita lihat di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Di kacamata Tuhan, orang yang tidak menerima Tuhan, mereka sedang berjalan dalam kegelapan. Dan ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Dia adalah terang itu. Dia adalah Allah. Ketika terang itu datang, ketika kita menerima terang itu, kita bukan hanya menerima terang, saudara. Kita diberikan kuasa, kita diberikan exousia, kita diberikan power, saudara, untuk menjadi anak Allah. Iblis pun tahu itu, saudara. Iblis pun tahu kalau kita adalah anak Allah. Makanya
Kita punya power dalam setiap perkataan kita. Saudara, saya pernah melihat sebuah pemaparan dari seseorang, saudara. Dia katakan begini, ketika Musa bertemu dengan Allah di semak belukar itu, Musa bertanya kepada Allah, kalau nanti orang-orang bertanya siapakah engkau, bagaimana saya menjawabnya? Suara itu berkata, I am that I am. Saya adalah saya. Ternyata saudara, kita paham ujungnya adalah dia adalah Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kita bicara lagi tentang siapakah I am itu. I am the bread of life. Saya adalah roti hidup. I am the light of the world. Saya adalah terang dunia. Saudara, perkataan I am itu betul-betul berkuasa. I am the truth and the way. Saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Perkataan I am itu adalah menunjukkan kepada Allah bahwa ketika suara itu datang, I am, then I am, itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan kepada otoritas Allah. Korelasinya dengan kita menerima terang dan kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Saudara coba ketik contohnya Google, I am. Kalau saudara sering search rohani, akan muncul I am that I am. Algoritmanya, sistem dunia akan menunjuk kepada I am itu. Sehingga kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Ketika kita berkata kepada dunia, I am the Son of God. Amen. Dan kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Ketika kita menerima kuasa itu, I am the Son of God. Saya adalah anak Allah. Dan kita mulai bicara lagi, saya diberkati Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Saya mendapatkan damai dari Tuhan. Saya mendapatkan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Bicara tentang I am, algoritma akan menunjuk kepada sumber I am itu, Allah sendiri. Amin. Jadi algoritma dunia akan menunjuk kepada I am that I am adalah Allah sendiri yang adalah sumber segala sesuatunya. Dia adalah terang dunia, dia adalah roti hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Dia juru selamat yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Itu menunjuk kepada sumber itu. Tetapi ketika kita mengatakan dalam hatimu, dalam perkataan mulutmu, saya anak Allah, saya diberkati Tuhan, sehingga korelasinya akan menunjuk kepada I am itu, dan kita satu akar dengan I am itu. Amin. Dan perkataan kita mengandung kuasa. Dunia, algoritma, kuasa kegelapan, iblis akan bungkam karena anak Allah sedang mengklaim sebuah otoritas. Amin, saudara. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dia diberikan kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya. Tadi ada orang yang tidak mengenal, ada orang yang tidak menerima, ada orang yang tidak mau peduli dengan terang itu. Tetapi 12 katakan, tetapi semua orang, engkau dan saya, yang menerimanya diberinya kuasa. Nya itu besar supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, tahukah engkau bahwa Tuhan memberikan engkau kuasa? Sebuah privilege. Kita adalah anak Allah. Sebuah privilege bahwa kita adalah milik Tuhan. Jangan mau dibungkam oleh sistem dunia, oleh perkataan dunia. Kita sesungguhnya adalah anak Allah yang mempunyai kuasa dalam kuasa perkataan kita, dalam kuasa doa kita, dalam kuasa pengharapan kita. Kita diberi kuasa karena kita sudah dilabel oleh Allah sendiri sebagai anak Allah. Orang lain boleh melabel dirinya apa aja, tapi label yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Amin. Engkau dan saya dilabel sebagai anak Allah. Kita memiliki hak
dan kuasa eksosia. Kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menjadi anak kepunyaan Allah sendiri. Dan kuasa kita, kuasa perkataan itu Tuhan tanamkan dalam mulut kita. Ketika engkau berkata, I am blessed, saya diberkati, dunia, sistem dunia akan merujuk kepada saya, yaitu Allah, dan engkau diberkati. Saya disembuhkan oleh Tuhan, engkau disembuhkan. Saya ditolong oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan. Engkau dan saya yang menerima kuasa itu, yaitu kuasa dari Tuhan. Saudara, saya katakan tadi, ketika kita ada dalam dunia ini, di mata Tuhan kita ada dalam sebuah ruangan yang gelap. Ketika terang itu datang, kita akan lihat di sekitar kita ternyata penuh dengan orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Hanya terang itu yang bisa mereveal, hanya terang itu yang bisa menunjukkan siapa orang di sekitar kita, situasi dan keadaan. Makanya perlu kuasa itu. Bukan hanya terang itu ada bagi hidup kita, makanya perlu kuasa itu dalam kehidupan kita. Kuasa untuk mengalahkan si jahat, kuasa untuk mengalahkan dunia, kuasa untuk kita keluar dari kegelapan itu. Lanjut dikatakan apa lagi? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, saya mau katakan begini. Siapapun yang mengklaim dirinya sebagai pemuka agama ataupun nabi, selama dia lahir dari benih laki-laki, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Saya katakan lagi, siapapun yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat, sebagai panutan, kalau dia masih lahir dari benih laki-laki, benih manusia, dia tidak bisa menyelamatkan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun dia tidak bisa selamatkan. Makanya ayat ini menunjukkan apa? Orang-orang engkau dan saya yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Benih Allah yang ada dalam rahim Maria, yaitu Yesus, yang bisa menyelamatkan engkau dan saya, karena dia adalah terang yang sejati, karena dia adalah terang itu sendiri. Saudara, kehidupan kita semakin dibawa kepada terang Allah, sehingga saudara, kehidupan kita perlu datang kepada terang itu, supaya kita memiliki kuasa, supaya jalan kita dituntun olehnya. Ayat terakhir dalam Yesaya pasal 60. Saudara perhatikan dalam Yesaya pasal yang ke-60. Dikatakan apa? Ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mau kita bangkit. Apapun situasi persoalan yang sedang kau dan saya sedang hadapi, Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang, supaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan terbit atas engkau. Sebab apa? Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Di mata Tuhan, orang yang tidak ada dalam terang Kristus sedang berjalan dalam kegelapan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap bangsa-bangsa sekarang. Kekelaman sedang terjadi. Gelap gulita sedang terjadi. Power terang buatan manusia
sudah tidak lagi berfungsi di banyak tempat di beberapa penjuru dunia. Gelap, mereka ada di bunker di bawah tanah pun mereka tetap dihajar oleh rudal. Sistem penerangan mereka mati. Apapun yang mereka sudah bangun di gunung batu menjadi persembunyian mereka, mati, shutdown. Bisnis pun bisa mati, bisa shutdown. Apa yang kita harapkan, proyek pun bisa mati, bisa shutdown. Tapi saya mau katakan apa? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita yang ada di ruangan ini dalam doa dan pergumulan kita. Tuhan sudah katakan dunia akan semakin menuju kepada kekelaman. Dunia sedang berjalan dalam kegelapan. Tetapi kita, engkau dan saya menerima terang itu. Engkau menerima terang itu dan engkau diberi kuasa untuk menang atas segala sesuatunya. Kita bangkit berdiri.